Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Teman-teman, sebelum saya mulai videonya, teman-teman bisa tebak nggak ini di background video ini gambar orang apa kira-kira, atau suku atau etnis mana? Kalau teman-teman menjawab ini adalah kelompok etnis Hui, jawabannya adalah betul. Dan inilah video yang mau saya ceritakan hari ini. Kelompok etnis Hui adalah kelompok etnis minoritas yang paling banyak tersebar di Tiongkok. Tercatat mereka tersebar di 31 provinsi daerah otonomi kota madya di seluruh Tiongkok, tapi paling banyak itu tersebar di daerah Ningxia Hui. Ini di daerah barat laut Tiongkok. Bahasa yang biasa digunakan apa? Bahasa Mandarin adalah bahasa yang umum digunakan oleh masyarakat Hui. Selain itu, mereka juga menggunakan beberapa istilah dalam bahasa Arab dan bahasa Farsi dalam aktivitas keagamaan atau dalam kegiatan sehari-hari mereka. Sementara suku Hui yang tinggal di perbatasan Tiongkok kerap menggunakan bahasa etnis setempat. Sebaran suku Hui terkonsentrasi dalam lingkup atau skala yang kecil, skala yang terbatas. Mereka pada umumnya beragama Islam yang memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Komunitas suku Hui biasanya membangun masjid yang menjadi ciri arsitektur khas mereka. Lalu bagaimana sejarahnya? Hui berasal dari keluarga negaraan Hui. Kata ini pertama kali terdapat dalam Meng Shi Pitan. Ini yang ditulis oleh Shen Kuo dari dinasti Song Utara. Nenek moyang mereka adalah orang-orang yang bermigrasi ke Tiongkok Timur setelah adanya invasi sebanyak 3 kali dari Mongolia pada abad ke-13. Mereka bermigrasi bersama-sama dengan para imigran lain yang berasal dari wilayah pesisir Tiongkok Tenggara pada masa dinasti Song dan dinasti Tang. Jadi kata Hui ini berasal dari kata Uighur, yaitu suku minoritas lainnya yang ada di Tiongkok yang juga beragama Islam. Melalui pergaulan yang panjang termasuk pernikahan campur dengan banyak bangsa sepanjang sejarah mereka, suku Hui secara perlahan namun pasti akhirnya mengadopsi adat istiadat dari suku bangsa Han, Mongolia dan Uighur, dan kemudian mereka juga mengembangkan ciri khas identitas suku mereka sendiri. Karena suku Hui tersebar luas di seluruh penjuru Tiongkok, maka pola makan mereka juga banyak mengadaptasi pola atau kebiasaan yang berlaku di tempat yang mereka diami tersebut. Namun secara umum biasanya mereka mengkonsumsi makanan yang terbuat dari bahan dasar gandum daripada beras, dengan mie sebagai makanan utama mereka atau makanan pokok mereka. Lalu mereka juga memakan hidangan lain yang terbuat dari tepung terigu. Mereka juga gemar mengudap makanan manis sebagai makanan penutup. Sementara untuk daging-dagingan, mereka menuruti aturan yang berlaku di dalam agama mereka. Jadi mereka makannya daging sapi dan daging kambing. Sementara daging-dagingan lain seperti daging kuda, daging keledai, daging babi, dan daging anjing itu tidak diperbolehkan. Kalau untuk minuman, suku Hui biasanya minum dari sumber air yang mengalir. Jadi mereka itu kan sangat menjaga kebersihan. Di sekitar sumber air yang mengalir tersebut, mereka memberikan larangan untuk tidak mencuci baju, mencuci piring, atau mencuci apapun yang dapat menyebabkan air tersebut tercemar dan kotor. Mereka juga menyukai yang namanya teh, dan biasanya minuman tersebut dihidangkan apabila mereka kedatangan tamu. Nah, untuk makanan, suku Hui ini punya pantangan mereka sendiri. Jadi kalau mereka nggak boleh makan daging babi, daging anjing, daging keledai, daging kuda dan sebagainya yang dilarang, yang pantang dalam agama mereka. Mereka juga tidak boleh mengkonsumsi daging yang hewannya itu disembelih oleh suku lain yang tidak seagama dengan mereka, dan juga atau yang mati secara alami. Lalu mereka hanya boleh makan daging yang disembelih oleh imam masjid atau koki khusus yang ditugaskan untuk itu. Pantangan lainnya yang terdapat pada suku Hui
tentang makanan adalah mereka tidak boleh menggunakan makanan sebagai lelucon atau candaan. Misalnya mereka bercanda menyebut bahwa warna cabai itu semerah darah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, orang Hui sangat mementingkan kebersihan. Mereka sedapat mungkin mencuci tangan sebelum maupun sesudah makan di bawah aliran air yang mengalir. Orang Hui juga biasanya tidak merokok, terutama bila sedang berada di rumah orang lain. Saat makan bersama, orang tua dipersilahkan duduk di tempat yang terhormat dan orang muda tidak diperbolehkan untuk duduk di dekat-dekat mereka. Orang muda biasanya duduk di pinggir-pinggir atau di bangku atau malah di lantai sekalian. Untuk pakaian yang digunakan oleh suku Hui ini menunjukkan pengaruh Islam yang sangat kental. Para prianya biasanya senang memakai pakaian warna putih, sedangkan di kepala mereka biasanya mengenakan topi khas suku Hui yang berwarna putih atau hitam dan berukurannya kecil gitu. Selain topi tadi, para prianya ada juga yang mengenakan sorban. Ini yang seperti contoh di gambar di video ini. Selain itu ada juga yang mengenakan topi berbentuk segi 5 heksagonal atau segi 8 tergantung aliran agamanya masing-masing dan tempat tinggal mereka masing-masing. Sedangkan pakaian tradisional suku Hui yang wanita ini biasanya mengenakan topi bulat dengan kerudung di kepala. Wanita yang sudah menikah biasanya menggunakan kerudung hitam yang menutupi mulai dari kepala hingga bahu mereka. Sementara wanita lanjut usia biasanya suka mengenakan kerudung berwarna putih yang menutupi kepala mereka hingga ke punggung. 3 hari raya besar suku Hui ini adalah Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Pada saat Idul Fitri, masjid dibersihkan, jalanan dibersihkan, orang-orang juga mengenakan pakaian baru dan lampion atau lentera digantungkan di mana-mana. Menurut buku tahunan statistik Tiongkok tahun 2021, tercatat populasi etnis Hui di negeri tersebut sebanyak 11.377.914 jiwa. Selain Hui, suku minoritas lainnya yang beragama Islam yang terdapat di Tiongkok adalah Uighur. Tapi itu cerita yang lainnya. Kalau begitu, sekian dulu video singkat hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton dan selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya. Salam.